Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sebuah bus menabrak sepeda motor dan menewaskan 2 pengendara sepeda motor di Kabupaten Pemalang. Mengenang wafatnya Paus Fransiskus, siswa sekolah dasar melakukan tabur bunga di kota Solo. Harga kedelai mahal, perajin tempe di kota Semarang memperkecil ukuran tempe. Kita ke informasi pertama. Hati-hatilah saat berkendara. Di Kabupaten Pemalang, sebuah bus menabrak sepeda motor dan menewaskan 2 pengendara sepeda motor. Warga dan pengendara yang melintas di Jalan Raya Karangmoncol, Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang langsung berkerumun begitu mengetahui ada kecelakaan Rabu pagi. Terlebih kecelakaan antara bus PO Lestari dan sepeda motor menewaskan 2 orang. Mereka yang tewas adalah Mistino, pengendara sepeda motor, dan Kongidah, orang yang dibonceng. Tak hanya sepeda motor, bus juga menabrak sebuah ruko. Awalnya menabrak sepeda motor yang berboncengan dan karena tidak bisa mengendalikan lajunya, kendaraan bus terus melaju ke arah kanan dan berhenti karena menabrak ruko. Korban meninggal berapa? Korban meninggal 2 orang dari pengendara sepeda motor dan pemboncengnya. Korban meninggal kemudian dievakuasi ke rumah sakit Mardatilah. Sedangkan untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sopir bus langsung menjalani pemeriksaan di Polsek Randu Dongkal, Pemalang. Kuncor Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Pemalang. Seorang pemotor tewas usai bertabrakan dengan mobil pick-up di Kabupaten Klaten. Keluarga dan kerabat korban menangis histeris. Korban kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, segera dibawa ambulans. Kecelakaan yang terjadi Rabu siang melibatkan motor yang dikendarai Syahid dengan mobil pick-up yang dikemudikan Yuda. Kondisi motor ringsek dan kaca mobil pecah. Keluarga dan kerabat korban yang mengetahui peristiwa ini menangis histeris. Kecelakaan berawal saat mobil melaju dari arah Kecamatan Cawas menuju Kecamatan Trucuk, sedangkan motor melaju dari arah sebaliknya. Sesampainya di lokasi, diduga pengendara SPM tersebut setelah melewati tikungan berjalan terlalu ke kanan sehingga terjadi laka lantas tersebut. Pemotor mengalami cedera kepala berat dan sesampainya di Rumah Sakit Suradi Tirtonegoro dinyatakan telah meninggal dunia. Untuk kondisi pemotor ketika kejadian dinyatakan cedera kepala berat dan hilang kesadaran. Barang bukti kendaraan kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres. Polisi kembali mengingatkan agar para pengendara lebih berhati-hati saat berkendara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Angin kencang yang menerjang Dusun Solo Duwur, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengakibatkan puluhan rumah rusak. Tidak ada korban luka-luka dalam kejadian ini karena warga berhasil menyelamatkan diri. Gotong royong warga dilakukan di rumah milik Suroso, warga Dusun Selo Duwur, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Rumah ini mengalami kerusakan setelah diterjang angin kencang pada Rabu sore. Angin kencang menerjang kampung dan berputar beberapa menit hingga menerjang rumahnya dan puluhan rumah lainnya. Genteng dan atap terbawa angin. Beruntung anak dan istri berhasil menyelamatkan diri, namun kondisi rumah rusak parah pada bagian atap. Tapi yang paling parah yang ujung belakang, yang paling parah. Hampir keseluruhan yang belakang melorot ke bawah semua. Itu berapa lama muternya Pak angin, Pak? Ya, sekitar ada 10 menit Pak kayak gitu. Cuma sebentar kok. Semenit lebih, Pak? Nggak ada 10 menit. Oh, nggak ada 10 menit? Nggak ada 10 menit, jadi
perkiraan 4 rumah itu nggak ada 10 menit langsung dengan gelar itu ya. Jadi angin lewat kampung sini tuh nggak sampai 10 menit, Pak? Nggak sampai 10 menit. Ya angin ya Mas, jadi yo memang gemuruh terus ya itulah angin ngosot-ngosot banter banget. Data dari pemerintah Desa Batur ada puluhan rumah yang mengalami kerusakan, namun hanya 9 rumah yang mengalami kerusakan parah. Beruntung tak ada korban luka-luka dalam kejadian ini karena warga berhasil menyelamatkan diri. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Jalan utama Dusun Pancuran di Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang longsor dan tidak bisa dilalui. Longsor disebabkan oleh hujan deras. Warga terpaksa memutar hingga 2 km. Jalan utama di Desa Pancuran, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang terputus akibat longsor sepanjang 20 meter. Longsor terjadi saat hujan deras mengguyur selama beberapa hari di kawasan Kecamatan Bawen. Akibat longsor ini, akses warga setempat terganggu karena jalan yang terputus merupakan satu-satunya akses jalan warga untuk beraktivitas. Warga harus menghindari jalan yang terputus dan terpaksa memutar melalui jalan alternatif berupa jalan setapak. Namun jika melewati jalan lain harus memutar hingga 2 km. Pemerintah desa sudah berencana untuk melakukan perbaikan. Ya ini masalah perjalanan terganggu. Tapi kalau mintanya keluarga itu harus cepat-cepat deh dibangun. Kejadian longsor pertama di RTD itu sudah saya laporkan ke desa dan desa sudah merespon dan sudah menganggarkan di tahun ini untuk menanggulangi ya, walaupun nggak seberapa tapi setidaknya sudah ada ibaratnya sudah ada respon dari desa untuk membangun talut yang di RTD yang ambles itu. Warga mendesak agar rencana perbaikan segera dilakukan sehingga akses jalan bisa segera normal kembali untuk dilalui. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Pemerintah provinsi memastikan rencana relokasi warga yang terdampak musibah tanah bergerak di Kabupaten Brebes. Lahan relokasi sudah disiapkan dan tinggal dilakukan pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan lahan untuk merelokasi warga yang terdampak musibah tanah bergerak di Kabupaten Brebes. Survei dan persiapan telah dilakukan dan tinggal melakukan pembangunan. Rencana ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi di Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Pemerintah dan BPBD sudah turun ke lokasi musibah tanah bergerak di Kabupaten Brebes. Kita akan lakukan relokasi, tempatnya sudah ada, tinggal bangun, clear. Oke. Untuk warganya kan sekarang masih mengungsi, apakah nanti akan ada hunian sementara atau bukan sementara, bareng, nggak perlu diundi. Jadi mereka nanti bupati yang akan mengendalikan di wilayah, karena mereka kan yang punya wilayah. Jadi nanti akan kita geser selama rumahnya belum jadi, ditaruh tempat pengungsian. Oke. Dalam acara ini, Gubernur Jawa Tengah bersama instansi terkait melakukan gerakan tanam padi serentak di Desa Puluhan, Kecamatan Trucuk untuk lebih meningkatkan lagi hasil panen di Jawa Tengah. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.